Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati kepada Bapak Abdul Goni MA selaku dosen mata kuliah Praktikum Bank Syariah. Dan tak lupa kepada rekan saya yang sangat saya banggakan, Indri Rahmadini dan Andrian Aryansyah. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai manajemen permodalan bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Aryansyah dari PSD jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan membacakan makalah tentang fungsi modal bank sebagai suatu lembaga keuangan yang salah satu fungsinya menghimpun dana masyarakat. Harus memiliki suatu sumber untuk menghimpun dana sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Oleh karena itu, manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasional dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank, sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Sebagai lembaga perantara, modal utama pertama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkan. Dengan kata lain, modal pertama lembaga keuangan ialah kredibilitas, di mana para nasabah atau masyarakat puas. Sedangkan modal utama kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas, yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang telah diamanatkan. Dengan kredibilitas dan profesionalitas, itulah keberadaan dan kelangsungan sebuah lembaga keuangan dipertaruhkan. Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal, sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya atau tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri. Menurut Johnson & Johnson, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad, bahwa modal bank itu mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. 2. Sebagai dasar untuk menetapkan batas maksimum pemberian kredit. Yang 3. Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk menghasilkan keuntungan. Dalam pandangan syariah, modal pinjaman itu termasuk dalam kategori qard, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham. Cadangan dan laba ditahan, sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau disebut mudharabah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank, melindungi kepentingan para pemegang rekening atau pinjaman, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana wadiah atau qard.
Masalah kecukupan dana modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat, sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio, atau singkatannya CAR ya. Dan yang kedua yaitu sumber permodalan bank. Sumber dana yang terlihat pada sisi pasifa neraca atau yang disebut pula dengan manajemen pasifa. Sumber-sumber dana yang tradisional melalui pinjaman di pasar atau penerbitan instrumen utang untuk digunakan secara menguntungkan, terutama untuk memenuhi alokasi yang produktif. Secara umum, manajemen pasifa mencangkup aktivitas di dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat dan sumber lainnya dan menetapkan komposisi dana tersebut sesuai dengan yang diinginkan atau dibutuhkan. Dalam arti, manajemen pasifa diartikan dengan kebutuhan likuiditas, yaitu aktivitas mencari dana pada waktu yang diperlukan. Sumber dana yang terbesar bersumber dari dana masyarakat, di samping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Sumber dana pihak ketiga seperti giro, tabungan, dan deposito juga lazim disebut sebagai sumber dana tradisional. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas modal dan titipan, yaitu modal. Sumber utama dana bank syariah adalah modal inti dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetorkan oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau disebut mudharabah. Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan menyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi para kepentingan pemegang rekening titipan atau pinjaman, terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana wadiah atau card. Dan yang kedua itu titipan. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang digunakan dalam prinsip ini adalah wadiah. Adapun pengertian dari wadiah itu sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau melerakan, yaitu meletakkan suatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan cara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu, yaitu merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemilik menghendakinya. Secara umum terdapat dua jenis wadiah, yaitu wadiah al-amanah dan wadiah ad-damamah. Wadiah al-amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana pihak pertama tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Dan yang kedua yaitu wadiah ad-damamah, yaitu akad penitipan barang atau uang di mana pihak penerima titipan dengan tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan yang harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang
atau uang titipan tersebut. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Rahmadini ingin menjelaskan tentang kecukupan modal bank syariah. Kecukupan modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian. Bank Indonesia menetapkan modal CAR, Capital Adequacy Ratio, yaitu kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut risiko ATMR. Adapun rumus perhitungan CAR yaitu CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali 100. Adapun tingkat kecukupan modal dapat diukur dengan cara yang pertama itu membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga. Dan yang kedua itu membandingkan modal dengan aktiva berisiko. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai materi yang terakhir, yaitu penerapan CAR dalam bank syariah. Penerapan CAR pada bank syariah misalnya digunakan ketika menjelaskan hubungan dua data apabila dihubungkan dengan masalah keuangan, dan juga ketika mengelola keuangan perbankan untuk membandingkan rasio saat ini dengan rasio di masa lalu dan masa yang akan datang, serta menentukan apakah ada perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perbankan. Demikianlah pembahasan materi mengenai manajemen permodalan bank syariah dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.